Di sebuah kota kecil yang tenang di Jepang modern, hiduplah seorang anak laki-laki biasa berusia 12 tahun bernama Aoki. Di sekolah, dia bukan siswa yang menonjol. Di antara teman-temannya, dia cenderung pendiam. Aoki sering merasa dirinya tidak punya kelebihan apa-apa. Seolah-olah dia hanyalah figuran dalam kehidupannya sendiri. Dia sering menatap keluar jendela, membayangkan dunia lain, di mana dia bisa menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang kuat, dan berarti. Kalau saja aku hidup di dunia lain, gumamnya pada suatu malam yang sepi. Apakah aku bisa menjadi seorang pahlawan? Pertanyaan itu seakan menjadi doa yang tak terucap. Takdir, dengan caranya yang misterius, ternyata sedang mendengarkan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota dan guntur menyambar-nyambar, listrik di rumah Aoki tiba-tiba padam, meninggalkan seluruh ruangan dalam kegelapan pekat. Aoki menyalakan senter ponselnya, mengarahkan cahayanya ke sudut kamar. Di sana, di atas rak buku yang berdebu, ada sebuah benda yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Sebuah buku tua bersampul kulit dengan aksara Jepang kuno yang rumit terukir di permukaannya. Entah kenapa, buku itu seolah memanggilnya. Didorong rasa penasaran, Aoki mendekat. Saat ujung jarinya menyentuh sampul buku itu, sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba meledak dari aksara kuno tersebut. Hika ringga hika tata, cahaya keemasan yang hangat itu menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya silau. Lantai di bawah kakinya seakan menghilang, dan seluruh kamarnya larut dalam pusaran cahaya. Dunia yang ia kenal pun lenyap dalam sekejap. Ketika Aoki membuka matanya lagi, pemandangan yang menyambutnya bukanlah kamarnya yang berantakan. Ia terbangun di tengah padang rumput yang sangat luas, di bawah langit berwarna biru keemasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Angin sepoi-sepoi yang lembut berhembus, membawa serta kilopak-kilopak bunga yang bersinar seperti partikel cahaya. Semuanya terasa begitu nyata, terlalu indah untuk menjadi sekadar mimpi. Ini di mana? Apa aku sedang bermimpi? Tiba-tiba, sesosok gadis muncul di hadapannya. Rambutnya berwarna putih keperakan, panjang dan berkilauan seperti benang sutra. Matanya yang berwarna biru langit bersinar dengan kelembutan yang menenangkan. Akhirnya kau datang, kata gadis itu dengan suara yang merdu seperti alunan musik. Namaku Hikari. Selamat datang di dunia isekai. Astra, nomor sekai. Isekai seperti di cerita-cerita anime dan manga yang sering ia baca. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara rasa takut dan takjub. Tunggu, pasti ada kesalahan. Aku cuma anak biasa. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Hikari tersenyum dengan lembut. Senyumannya seakan mampu meredakan badai di dalam hati Aoki. Justru karena itu, kau yang terpanggil. Hikari mulai menjelaskan situasi genting yang sedang dihadapi dunianya. Di pusat Astra, terdapat sebuah kristal raksasa yang disebut Seishin Crystal. Kristal jiwa. Kristal itu adalah jantung dan sumber kehidupan seluruh dunia Astra yang memancarkan energi cahaya ke setiap sudut negeri. Namun, beberapa waktu lalu, kristal itu telah dirusak oleh kekuatan kegelapan yang mengerikan yang dipimpin oleh entitas jahat bernama Kuronom, Sang Raja Kegelapan. Kegelapan itu perlahan menggerogoti Astra, mengubah tanah yang subur menjadi tandus, dan meklek-meklek damai menjadi monster buas. Hanya manusia dari dunia lain, lanjut Hikari dengan nada serius, yang memiliki jiwa murni yang belum terkontaminasi oleh sihir dunia ini, yang bisa menyatu dengan Seishin Crystal dan memulihkannya. Aoki menundukkan kepalanya. Beban itu terasa terlalu berat. Menyelamatkan sebuah dunia, dia bahkan tidak bisa mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran olahraga. Aku takut. Aku nggak mungkin bisa melakukannya. Hikari melangkah maju dan dengan lembut menggenggam tangan Aoki. Tangan Hikari terasa hangat dan menenangkan. Keberanian bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut. Aoki, katanya, menatap lurus ke mata Aoki. Keberanian adalah tentang tetap melangkah maju, meskipun kau merasa takut. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di hati Aoki. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak menilainya dari kelemahannya, tetapi memberinya kepercayaan. Sambil menarik napas dalam-dalam,
Aoki mengangkat kepalanya dan mengangguk perlahan. Kalau begitu, aku akan mencoba. Perjalanan mereka pun dimulai. Untuk mencapai Seishin Crystal, mereka harus melewati Mori nomor Kage. Hutan bayangan, sebuah hutan lebat yang telah dikuasai oleh energi kegelapan Kuro. Nomor. Pepohonan di sana tampak bengkok dan menyeramkan. Dan udara terasa dingin dan berat. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pepohonan, muncul sesosok monster yang terbuat dari asap hitam pekat dengan mata merah menyala. Monster itu, yang disebut Kurobeas, meraung dan langsung menyerang mereka. Aoki gemetar hebat. Instingnya menyuruhnya untuk lari dan bersembunyi. Aku nggak bisa bertarung seperti di anime. Aku nggak punya pedang ajaib atau kekuatan super. Teriaknya pada Hikari. Monster itu menerjang ke arahnya dengan cakar asapnya yang tajam. Aoki memejamkan matanya erat-erat. Pasrah. Namun, di dalam kegelapan itu, kata-kata Hikari kembali terngiang. Keberanian adalah melangkah maju, meski takut. Seketika, tekad baru muncul di dalam dirinya. Ia membuka matanya. Aku mungkin lemah, tapi aku tidak bodoh. Aoki dengan cepat mengamati sekelilingnya. Ia melihat sebuah batu besar di dekatnya. Dan seberkas cahaya bulan yang berhasil menembus kanopi hutan yang gelap. Dengan cepat, ia berlari, memancing monster itu ke arah cahaya. Tepat saat monster itu akan menerkamnya, Aoki melompat ke samping dan mendorong batu besar itu. Batu itu memantulkan cahaya bulan, menciptakan kilatan terang yang menyilaukan monster asap itu. Monster itu menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar dan perlahan memudar. Kalah bukan karena kekuatan fisik, tetapi oleh kecerdikan. Hikari menatap Aoki, penuh kekaguman. Kau bertarung dengan pikiranmu. Malam itu, mereka beristirahat di bawah langit Astra yang dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Aoki menatap kedua tangannya. Tangan ini tidak memiliki kekuatan super, tidak bisa mengeluarkan sihir. Tapi, tangan ini baru saja menyelamatkan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aoki merasakan secercah harapan dan kebanggaan muncul di hatinya. Dia mulai sadar. Mungkin di dunia ini, dia bukan lagi sekadar anak biasa. Di sini, dia bisa menjadi seseorang. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di puncak Menara Kristal, tempat Seishin Crystal yang redup berada. Namun, jalan mereka dihadang oleh sosok tinggi berjubah hitam pekat. Itulah Kuro Nomor. Kembalilah ke duniamu, manusia kecil, katanya dengan suara dingin yang menusuk tulang. Kau tidak punya tempat di sini. Aoki gemetar. Rasa takut kembali menyelimutinya. Namun, ia teringat semua yang telah ia lalui. Teringat pada kepercayaan yang diberikan Hikari. Ia melangkah maju, meskipun lututnya terasa lemas. Di duniaku, aku mungkin memang lemah. Tapi di sini, di dunia ini, aku memilih untuk menjadi berani. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Aoki berlari melewati sang raja kegelapan dan menyentuh permukaan Seishin Crystal yang dingin. Seketika, sebuah ledakan cahaya yang maha dahsyat meledak dari kristal itu. Cahaya murni itu mengalir, menyatu dengan hati Aoki yang tulus, dan kemudian memancar ke seluruh penjuru Astra, mengusir kegelapan. Kuro Nomor menjerit saat tubuhnya terkikis oleh cahaya suci itu, hingga akhirnya lenyap tanpa sisa. Astra kembali damai, langit kembali cerah, dan kehidupan kembali bersemi di seluruh negeri. Hikari tersenyum, namun ada gurat kesedihan di matanya. Tugasmu di sini telah selesai, Aoki. Terima kasih. Cahaya keemasan yang sama seperti saat ia datang, kini kembali menyelimuti tubuh Aoki. Saat ia membuka matanya, ia sudah kembali berada di kamarnya. Hujan di luar telah reda. Buku tua di rak kini menjadi kosong. Semua aksaranya telah menghilang. Semuanya terasa seperti mimpi. Tetapi perasaan hangat di dadanya terasa begitu nyata. Aoki tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. Jadi, aku benar-benar pergi ke dunia lain. Sejak hari itu, Aoki berubah. Dia menjadi lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih berani dalam menghadapi tantangan. Dia mungkin masih anak biasa, tetapi sekarang dia tahu bahwa di dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Mungkin
Dunia lain seperti Astra hanyalah sebuah cerita, tapi keberanian yang ditemukan Aoki di sana, keberanian untuk melangkah maju meski takut, adalah kekuatan yang nyata dan ada di dalam diri kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita petualangan seru berikutnya ya. Sampai jumpa.